Jadi judul yang diberikan kepada saya gangguan tiroid pada kehamilan. Ini adalah agenda saya, yaitu yang pertama akan ada ilustrasi kasus, kemudian fisiologi hormon tiroid dan jodium pada kehamilan, kemudian diagnosis gangguan tiroid pada kehamilan, kemudian hipotiroid, autoimunitas, dan hipertiroid pada kehamilan. Ini kasusnya. Nyonya X, tanggal lahir tahun 1983 dan kunjungan terakhir tanggal 27 Januari tahun 2021. Keluhannya adalah hamil dengan riwayat hipertiroid sejak 14 tahun yang lalu tanpa pengobatan. Nah, ini perjalanan penyakit. Jadi 14 tahun SMRS, pasien mengalami berdebar-debar, berkeringat banyak, berat badan sulit naik, dan merasa sering kelelahan. Pasien juga lebih senang di tempat yang dingin, diare dan mata menonjol di sangkal. Pasien kemudian memeriksa hormon tiroid dan diketahui saat itu hipertiroid. Pasien memberi obat tiroid sendiri dan tidak kontrol rutin ke spesialis endokrin karena suami pasien adalah seorang internis. Saat itu pasien hamil, anak pertama, dan konsumsi tiroid saat kehamilan itu dimakan maksudnya. Kemudian pasien mengalami preeklamsi dan melahirkan secara seksio. Bayi lahir tanpa kelainan dan berat badannya normal. Pasca persalinan, pasien tidak minum tirosol lagi. Pasien sempat hamil anak kedua dan saat itu tidak minum tirosol. Anak lahir dengan polihidramnion. Pada kehamilan ketiga, pasien juga tidak minum tirosol sama sekali karena tidak ada keluhan. 4-9 bulan SMRS, saat hamil anak keempat, pasien merasa cepat lelah sehingga pasien memeriksakan hormon tiroidnya dan diketahui meningkat. Pasien kembali minum tirosol di awal kehamilan dengan dosis 5 mg, namun kembali menghentikan obat saat trimester kedua hingga 4 bulan SMRS. Pasien memeriksakan kembali dan hormon tiroidnya meningkat kembali. Pasien mengetahui kadar gula darahnya meningkat saat hamil 6 bulan. Tekanan darah juga meningkat tinggi sampai 140. Pasien menyangkal riwayat diabetes dan hipertensi sebelumnya. Pada saat dibuat status ini, pasien ini mengkonsumsi metildopa 1 kali 500 mg, tirosol 5 mg, dan pasien pernah diberi metformin 1 kali 500 mg, tetapi 1 bulan kemudian dihentikan. Saat ini dikonsultasikan ke endokrin untuk persiapan operasi seksio anak yang keempat. Terjadi kenaikan berat badan sebanyak 20 kg dan bayinya dikatakan besar. Nah, bagaimana gambaran klinis dari pasien ini? Yang kita temukan keadaan umumnya sakit sedang, yang ini tensinya 166/100, kemudian nadinya 104 kali per menit. Kemudian yang lain-lain tinggi badan semua masih dalam batas normal. Kemudian matanya tidak pucat, sklera tidak ikterik. Nah, pada leher nampak ada struma dan bruitnya negatif. Jantung dan dada, abdomen masih dalam keadaan normal. Kemudian pada ekstremitas terdapat edema non-pitting bilateral. Nah, dari pemeriksaan lab pada Maret 2020 diketahui bahwa free T4-nya tinggi,
6,3, kemudian Agustusnya turun 3,2. Kemudian pada waktu Januari 21, 1. Nah, pada tanggal 21 Januari 2021 dilakukan OGTT, gula darah puasanya 103, 1 jam setelah puasa 259, dan 2 jam setelah puasa 219. Dan tanggal 28 hasil HbSAg-nya masuk itu 5,7. Nah, sehingga ditegakkan pada pasien ini adanya hipertiroid dalam kehamilan, kemudian G4 P3A0 hamil aterm 36 minggu, kemudian hipertensi dalam kehamilan, kemudian DMG dan obesitas grade 2. Nah, seperti kita ketahui, selama kehamilan sebenarnya terjadi peningkatan ukuran daripada kelenjar tiroid itu sampai 10 sampai 4 pada 10 sampai 40%. Kemudian juga terjadi peningkatan T3 dan T4 serta peningkatan kebutuhan yodium sampai 50%. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perubahan tiroid pada ibu hamil? Yang pertama karena adanya peningkatan hormon estrogen. Kedua ada peningkatan hormon HCG. Kemudian ada peningkatan clearance daripada yodium dan adanya faktor plasenta. Kita lihat, pada seorang yang hamil, maka produksi estrogennya akan naik, dan kenaikan ini akan menyebabkan sintesis TBG di hepar itu akan meningkat. TBG yang meningkat akan merangsang pembentukan T4 dan T3. Nah, dari plasenta sendiri pada yang hamil akan memproduksi HCG yang lebih tinggi, dan HCG ini 85% ini mirip dengan TSH, sehingga HCG ini akan merangsang TSH reseptor untuk menghasilkan T4 dan T3. Kenaikan T4 dan T3 ini akan membuat feedback sehingga TSH-nya juga akan relatif menurun. Nah, pada saat hamil juga akan terjadi yodiumnya itu akan dipakai oleh plasenta, ya. Kemudian juga terjadi loss yodium dari urin. Nah, pada saat kehamilan sebenarnya hormon tiroid itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dari bayi, ya. Nah, untuk pertumbuhan otak janin itu sangat dibutuhkan, tetapi tiroid bayi itu belum menghasilkan hormon sampai 12 minggu kehamilan. Jadi sebelum sampai 12 minggu hormonnya akan dipasok oleh ibunya. Nah, ini adalah gambaran hormon tiroid selama kehamilan, di mana pada saat trimester pertama akan terjadi peningkatan HCG. Nah, kemudian di sini trimester pertama juga akan terjadi peningkatan dari hormon free T4 yang kemudian akan menurun. Nah, sedangkan TSH pada saat trimester pertama akan mengalami penurunan yang kemudian di akhir ini akan meningkat, tetapi masih dalam range yang tidak terlalu tinggi. Yang meningkat terlalu tinggi ini adalah total T4 dan TBG, jadi naik di awal kehamilan, kemudian tetap tinggi sampai trimester 2 dan 3. Nah, bagaimana, apakah pada pasien yang hamil itu harus di screening tiroid? Ternyata ini tidak harus demikian. Jadi, yang di screening tiroid adalah pasien-pasien yang mempunyai riwayat hipotiroid atau hipertiroid, kemudian mengalami radiasi pada leher, mengalami operasi tiroid, DM tipe 1 atau autoimun yang lain, adanya keguguran, persalinan prematur atau infertilitas, kemudian pernah hamil minimal 2 kali, kemudian di terapi amiodaron atau litium, kemudian mendapat kontras beriodium dalam waktu dekat. Atau pasien dengan riwayat penyakit tiroid autoimun atau disfungsi tiroid pada keluarga. Kemudian memiliki gejala dan tanda daripada disfungsi tiroid, kemudian terdapat antibodi tiroid yang positif, kemudian umurnya lebih dari 30 tahun, kemudian dengan obesitas morbid, dan tinggal di daerah dengan insufisiensi yodium sedang dan berat. Nah, ini berapa sih kadarnya nilai normal TSH ini?
ternyata pada trimester pertama rata-rata itu 0,1 sampai 2,5. Sedangkan pada trimester kedua 0,2 sampai 3 dan trimester ketiga 0,3 sampai 3. Nah, sedangkan kadar T4 total T4 tadi itu meningkat ya 1 kali 5 kali normal ya dari sampai ke trimester 2 dan 3. Nah, pada tiroid ini kita sulit untuk mengevaluasinya. Kenapa? Karena pemeriksaan fungsi tiroid pada maternal maupun fetal itu selama kehamilan kadang-kadang masih sulit dilakukan. Nilai laboratorium itu pada pasien yang dengan gangguan tiroid itu atau yang normal itu berbeda dengan pasien yang tidak hamil. Kemudian adanya efek teratogenik metimazol dan PTU. Nah, bagaimana dengan hipotiroid pada kehamilan? Definisi, hipotiroid adalah adanya TSH di atas normal pada kehamilan. Nah, prevalensinya sendiri, kalau yang subklinis hanya 2,5 sampai 3% pada wanita hamil, sedangkan yang overt itu 0,3 sampai 0,5%. Sedangkan pada pasien yang hamil ini yang memiliki TSH antibody terhadap yang mempunyai antibodi terhadap tiroid ini meliputi 30 sampai 60%. Nah, di sini etiologi yang tersering adalah karena defisiensi yodium. Yang kedua adalah karena tiroiditis Hashimoto. Nah, pasien apa yang berisiko hipotiroid pada saat hamil? Yaitu pasien dengan autoimunitas tiroid. Kemudian pasien dengan riwayat hemitiroidektomi atau terapi dengan yodium radioaktif. Kemudian pasien dengan riwayat keluarga dengan hipotiroid atau penyakit autoimun yang lain. Nah, bagaimana dampaknya terhadap fetus? Ya, pada yang hipotiroid overt, dampaknya pada ibu itu terjadinya adanya hipertensi pada kehamilan dan preeklamsi, adanya anemia, abortus dan kematian janin, abrupsia plasenta, dan perdahan postpartum. Sedangkan hipotiroid pada fetus ini terjadinya persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan IQ anak yang rendah. Nah, bagaimana yang hipotiroidis yang subklinis? Ini pada ibu berakibat terjadinya abrupsio plasenta dan pada fetus akan terjadi abortus dan kematian janin serta persalinan yang prematur. Nah, bagaimana terapinya? Jadi semua hipotiroid yang overt selama kehamilan ini harus diterapi dan juga pada kasus tertentu pada hipotiroid subklinis. Terapinya dengan levotiroxin ya. Targetnya adalah kurang dari nilai normal sesuai dengan trimester atau kurang dari 2,5. Nah, pemantauannya kita pantau kadar TS-nya setiap 4 minggu hingga pertengahan kehamilan. Kemudian minimal 1 kali saat mendekati usia kehamilan 30 minggu. Nah, bagaimana pantauan setelah persalinan? Jadi, sesuaikan dosis levotiroxin ke dosis prekonsepsi dan pantau fungsi tiroid sekitar 6 minggu. Kemudian kita pertimbangan untuk menghentikan levotiroxin pada pasien yang baru memulai terapi levotiroxin pada saat hamil, terutama kalau dosisnya itu lebih kecil dari 50 mikrogram per hari. Dengan syarat, pasien harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan TSH serum diukur sekitar 6 minggu postpartum jika levotiroxin dihentikan. Nah, bagaimana terapinya? Ini terapinya, banyak terapinya, tapi kelihatan yang lebih lengkap ini yang dari ATA, ya. Jadi direkomendasikan untuk wanita dengan titer TPO-AB yang positif. Kemudian direkomendasikan juga untuk wanita dengan titer TPO-AB negatif, tapi TSH-nya lebih dari 10. Kemudian dapat dipertimbangkan untuk pasien-pasien yang spesifik yang lainnya. Nah, bagaimana menurut ATA ini? Kita lihat di sini bahwa terapinya tergantung dari kadar TSH dan anti TPO-AB dengan TPO-AB. Jadi kalau
kadar TSH-nya lebih besar dari rentang nilai normal pada kehamilan dengan TPOAB positif, maka diberikan levotiroksin. Atau kadar TSH-nya lebih dari 10, meskipun TPOAB-nya negatif, kita berikan levotiroksin. Kalau kadar TSH-nya antara 2,5 dan batas atas nilai normal, kemudian TPOAB-nya itu positif, itu pertimbangan untuk terapi levotiroksin. Kalau TSH-nya antara batas atas nilai normal pada kehamilan dan 10 dan TPOAB-nya negatif, itu pertimbangkan terapinya. Kemudian kalau normal atau kurang dari 4, jika rentang nilai normal pada kehamilan tidak tersedia, maka dan TPOAB-nya itu negatif, itu tidak perlu diterapi. Nah, bagaimana tentang autoimunitas pada kehamilan? Ini prevalensinya 2-7% pada wanita hamil yang mempunyai anti-TG atau anti-TPO. Nah, lebih umum sebenarnya pada pasien ini pada ras Kaukasia dan Asia. Nah, apa sih dampak autoimun pada tiroid? Jadi, ini disebabkan karena anti-TPO itu dapat melintasi plasenta sehingga berdampak pada janin, ya. Jadi bisa terjadi suatu abortus atau terjadi persalinan yang preterm. Nah, jadi kita perlu melakukan screening pada wanita hamil dengan euthyroid dengan TPOAB, ya. Jadi cek TSH di awal kehamilan dan setiap 4 minggu hingga pertengahan kehamilan. Nah, bagaimana indikasi terapi levotiroksin? Yaitu wanita hamil euthyroid dengan TPOAB itu hanya jika riwayat ada keguguran, ya, riwayat keguguran. Jadi pertimbangan levotiroksin dengan dosis awal 25 sampai 50 mikrogram. Kemudian wanita hamil dengan hipotiroid dengan TPOAB, sesuaikan terapi dengan alur tata laksana hipotiroid overt atau hipotiroid subklinis. Nah, bagaimana hipertiroid pada kehamilan? Jadi divisinya hipertiroid pada kehamilan adanya TSH yang di bawah batas normal. Prevalensinya yang tirotoksikosis transient gestasional ini 1-3%. Tapi ini penyakit ini self-limiting disease. Nah, pada penyakit Graves kira-kira 0,2% dari wanita hamil. Nah, dampaknya apa sih? Secara umum, kalau pada hipertiroidisme bisa terjadi preeklamsia, gagal jantung, persalinan prematur, kematian janin, dan berat badan lahir rendah. Sedangkan pada penyakit Graves terjadi hipertiroidisme fetal dan neonatal, kemudian hipotiroidisme fetal dan neonatal, serta hipotiroidisme sentral transient. Nah, bagaimana pengobatannya? Kalau dia karena penyakit Graves, maka antitiroid diindikasikan, sedangkan beta blocker dapat dipertimbangkan dan tiroidektomi diindikasikan untuk pasien yang tertentu. Nah, bagaimana dengan tirotoksikosis transient gestasional? Kelihatannya ini tidak diperlukan pengobatan, hanya memang mungkin pada keadaan yang tertentu bisa dipertimbangkan beta blocker. Sedangkan nodul tiroid otonom ini obat antitiroid dapat dipertimbangkan, beta blocker dapat dipertimbangkan, dan tiroidektomi itu tidak diperlukan. Nah, bagaimana pengobatan hipertiroid pada kehamilan? Pada prinsipnya pengobatan itu kita memakai dosis yang terendah yang paling memungkinkan. Jadi karena obat antitiroid itu dapat melintasi plasenta dan berdampak pada janin. Targetnya kita mempertahankan free T4 atau total T4 tepat di atas rentang nilai normal. Nah, kita biasanya bisa memakai PTU itu pada trimester pertama, ya, dengan dosis 100 sampai 600 mg per hari dibagi dalam 2-3 dosis. Nah, kalau trimester kedua dan selanjutnya kita bisa pakai metimazol atau carbimasol. Nah, ini tentang beta blocker, ya. Jadi memang kalau beta blocker kita agak jarang memakai pada yang hipertiroid pada kehamilan, tapi kalau di literatur dikatakan bahwa beta blocker bisa mengatasi gejala adrenergic sehingga tercapai euthyroid dengan antitiroid, dan terutama digunakan misalnya untuk persiapan tiroidektomi. Dosisnya memang rendah saja, kemudian dapat dihentikan setelah 2-6 minggu. Nah, bagaimana tentang operasi? Nah,
diindikasikan operasi itu kalau pasiennya ada kontraindikasi terhadap PTU ataupun metimazol, kemudian juga pasiennya tidak patuh terhadap pengobatan, atau pasien itu sudah dikasih dosis yang maksimum tapi tidak tercapai euthyroid. Nah, kapan kita lakukan tiroidektomi itu biasanya kita lakukan pada trimester kedua. Persiapan khusus ya, pada pasien yang tidak menoleransi obat antitiroid atau tidak merespon obat antitiroid dosis tinggi, bisa diberikan beta blocker atau larutan kalium iodida 50 sampai 100 mg per hari. Nah, sebagai kesimpulan, selama masa kehamilan terjadi beberapa perubahan fisiologis yang berpengaruh terhadap kelenjar tiroid ibu. Pada ibu hamil dapat terjadi kondisi hipertiroid maupun hipotiroid, baik pada pasien yang memiliki penyakit tiroid sebelumnya atau tidak. Berbagai komplikasi dapat terjadi akibat adanya gangguan fungsi tiroid, baik pada ibu maupun janinnya. Diperlukan manajemen yang tepat untuk mencegah peningkatan morbiditas maupun mortalitas pada ibu dan janinnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.